Oke ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Mari kita bersama-sama sebelum memulai acara agenda Sarasehan ini, kita nanti ada pembukaan seperti biasanya, dan selanjutnya sambutan-sambutan, baik itu keynote speaker, maupun sambutan dari Sekwil, maupun dari narasumber. Sebelum kita mulai acara, mari kita membaca bersama-sama khutmul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Rasa syukur kita kepada Allah SWT. Kita bisa hadir dalam acara Zoom dengan agenda Sarasehan dengan tema posisi strategis generasi milenial dan Gen Z dalam pemenangan pemilu 2024. Sebelum saya sebagai moderator meneruskan acara ini, kita lalui dulu acara pembukaan. Seperti biasanya, nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mars P3, setelah itu berurutan acara yang saya sebut tadi. Oke, kita mulai pertama. Mohon hadirin untuk berdiri.
kita siap jalani bersama P3. Mari kita perangi kemiskinan dan kebodohan dengan giat bekerja untuk menyongsong masa depan. P3 tetap berjaya. P3 tetap berjaya. P3 tetap berjaya. Cukup, San? Hadirin duduk kembali. Terima kasih. Rekan-rekan Banom seluruh Jawa Timur, di sini pada hari ini, pada hari Jumat, menunjukkan pukul 2:30 sore. Hari ini DPW bersama Banom seluruh Jawa Timur, AMK, GPK, dan KMPI, dan WPP mengadakan acara Sarasehan dengan tema posisi strategis generasi milenial dan Gen Z dalam pemenangan pemilu 2024. Pertama-tama saya ucapkan yang saya hormati, di sini ada Pak Sekwil Habib Salim, yang saya hormati Ketua OKK 1 Kiai Haji Mujad Ansori, dan rekan-rekan DPW. Di sini ada Pak Amin dan semuanya. Di sini ada Ketua dan pengurus dari GPK. Di sini GPK Saudara Edo. Di sini AMK diwakili oleh sekretarisnya Saudara Zainuddin, dan Ketua GMPI langsung hadir. Di sini ada Mas Gondo dan lain-lain teman-teman Banom yang hadir di dalam acara ini. Saya bacakan WPP belum hadir ya? Oh, Bumil, Masya Allah. WPP di sini ada Bumil. Maaf Bumil, biasa lihat kanan kiri nggak lihat depan Bumil. Terima kasih yang saya cintai, saya hormati rekan-rekan WPP diwakili Bumil dan yang lainnya. Susunan acara akan saya bacakan di sini, bahwa tadi kita pembukaan sudah selesai, dan pertama adalah kita nanti akan mendengarkan pengerahan sambutan dari DPW yang diwakili oleh Saudara Sekwil Habib Salim. Untuk pertama, monggo Sekwil untuk memberikan pengarahan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Membuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima khuliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, yang terhormat pengurus DPW P3 Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Mujahid Ansori, KK1, dan yang terhormat Pak Didi, KK3, dan di sini ada Pak Amin juga, dan seluruh pengurus harian DPW P3 Jawa Timur yang saya hormati, dan juga yang terhormat kepada seluruh DPC se-Jawa Timur yang saya hormati atau yang mewakili, yang terhormat kepada seluruh Banom, PC GPK se-Jawa Timur, PC GMPI se-Jawa Timur, dan PC AMK yang saya hormati, dan WPP yang saya hormati dan saya banggakan. Dan juga yang terhormat pimpinan wilayah GPK Jawa Timur hadir di sini, Gus Edo yang saya hormati, pada seluruh pengurus harian GPK Jawa Timur yang saya hormati yang hadir saat ini, dan juga ada Ketua Sekretaris GMPI Jawa Timur yang saya hormati, dan juga AMK Jawa Timur yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita dalam rangka sarasehan posisi strategis milenial dan Gen Z untuk pemenangan pemilu 2024. Sarasehan ini dihadiri pengurus wilayah dan pengurus cabang PC Banom seluruh Jawa Timur, AMK, GMPI, WPP, dan juga GPK. Dalam rangka sarasehan nanti, insya Allah ada narasumber dari DPW P3 Jawa Timur, Bapak Dr. Kiai Haji Mujahid Ansori, MSI. DPW P3 Jawa Timur ingin koordinasi terus-menerus dengan Banom ini dalam rangka pemenangan pemilu 24, yang mana saat ini posisi DPW P3 Jawa Timur dan cabang seluruh Jawa Timur yaitu konsentrasi penuh dalam rangka pencalekan untuk mengisi caleg melalui aplikasi Sanlek itu. Tentunya ini akan kita sinergikan dengan Banom juga. Banom ini mewakili milenial, artinya caleg-caleg yang luar biasa dari milenial, baik putra maupun putri. Tentunya harapan kita dari seluruh Banom ada perwakilan untuk calon di semua tingkatan, karena perjuangan pondasi utama yaitu caleg yang tangguh. Itu yang akan memberi kontribusi yang luar biasa atau memenangkan pemilu 24 nanti. Pada sore hari ini, sarasehan ini tentunya kita insya Allah akan diskusi bersama, mendengar apa langkah-langkah milenial ini. Tentunya milenial ini mempunyai potensi besar untuk pemenangan pemilu 24. Sehingga DPW Jawa Timur selalu mengajak koordinasi dengan Banom, GMPI, GPK, AMK, dan WPP. Ini kita akan terus kita efektifkan sehingga menuju pemenangan pemilu 24. Dan juga yang terakhir, karena ini sudah menjelang sore, biar sarasehan ini kita cepat mulai. Saya atas nama DPW dan juga Ketua DPW 3 Jawa Timur, Bung Indra Wahab, menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada seluruh cabang dan juga Banom dalam rangka kerjasama dalam pemenangan 2024. Dan juga saya atas nama DPW 3 Jawa Timur mengucapkan terima kasih banyak yang selalu membantu, selalu bersinergi untuk bersama-sama menyongsong pemilu 24. Tentunya Banom ini adalah menjadi sebuah ujung tombak dan juga kontribusi yang cukup besar nanti untuk pemenangan 24 nanti. Insya Allah dengan sarasehan ini akan muncul sebuah ide-ide untuk pemenangan 24 nanti. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sarasehan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Allahumma waffiq lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekwil Habib Salim yang telah membuka acara sarasehan ini. Harapan kami, saya sebagai moderator sebelum saya mengenalkan masing-masing, bahwa tujuan kita sarasehan ini adalah bagaimana Banom, apa yang disebutkan oleh Sekwil tadi, kerja keras, kita berusaha untuk meraup atau membuat suara milenial lebih banyak di P3. Jangan lupa dengan 3 slogan, yaitu kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ibarat daripada rumah besar P3, pondasi-pondasi adalah Banom-Banom yang terdiri dari GPK, GMPI, AMK, dan WPP.
Selanjutnya, kita lanjutkan acara Sarasehan ini dengan tema posisi strategis generasi milenial dan Gen Z dalam pemenangan pemilu 2024. Saya perkenalkan rekan-rekan PC Banom seluruh Jawa Timur. Di sebelah kami ada keynote speaker, yaitu Bapak Kiai Haji Mujahid Ansori. Kita kenal beliau adalah senior dan pernah menjadi anggota DPR 3 kali di Provinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya sebagai narasumber, kali ini DPW ingin narasumber tidak hanya dari DPW, tapi kita ingin diskusi narasumber itu kita langsung pasang rekan-rekan pimpinan dari Banom. Di sini ada Saudara Haji Muhammad Mujtahidur Ridho, Gus Ridho, Saudara Ridho Edo, kalau saya manggil. Beliau ini adalah Ketua GPK Jawa Timur. Profil beliau ini banyak sekali, mulai dari Ketua IPNU, jadi pengalaman IPNU-nya banyak sekali, dan politik saya kira sudah paham semua bahwa beliau ini sangat pengalaman dari politik. Dan mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau di GPK bisa membawa IPNU lebih banyak generasi muda di IPNU untuk masuk kepada Banom GPK dan ke P3. Narasumber berikutnya adalah Ahmad Zainuddin. Ini adalah sekretaris AMK yang duduk, yang kelihatan dari layar pakai jaket hijau, hitam ya, ada lambang AMK. Beliau ini seorang swasta, seorang pengusaha, dan orang baru di P3. Tapi langsung menjadi sekretaris wilayah AMK Jawa Timur, dan beliau insya Allah nanti nyalek di Gresik, Dapil Gresik. Selanjutnya saya perkenalkan narasumber yang ketiga, terakhir adalah Saudara R. Mustafa, SPDMA. Mustafa, biasanya saya panggil Topa ya. Iya. Ini sebagai Ketua OKK. Jadi ketuanya tidak memberikan materi, tapi langsung ya, Mas Mustafa sebagai Ketua OKK PW GMBI Jawa Timur. Jadi mari kita mulai Sarasehan ini dan kita dengarkan bersama. Pertama sebagai keynote speaker. Oh, Masya Allah, saya selalu lupa WPP. Bu Umil, maaf Bu Umil, karena pembicaranya nggak ada di sini, jadi tidak kelihatan Bu Umil. Ya maaf Bu Umil, jadi di sini narasumber terakhir. Ya karena nggak ada di sini Pak Mujahid. Dan Bu Umil nggak pakai seragam WPP, jadi iya, jadi mohon maaf saya Bu Umil, kelewatan terus. Jadi narasumber terakhir adalah saya manggil Bu Umil, akrab saya. Beliau ini energik, anggota DPR. Berapa kali saya? Mungkin 6 kali, 7 kali nih, saya nggak paham ini. Dan ada posisi di Kabupaten Probolinggo, dan kebetulan beliau ada kunjungan kerja di Solo, sehingga mewakili WPP. Oke, untuk selanjutnya kita mulai dari Kiai Mujahid sebagai keynote speaker. Monggo Pak Mujahid, silakan, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, yang saya hormati Sekretaris DPW P3 Jawa Timur Habib Salim Quraish. Yang saya hormati Nurman Zennahdi, OKK 3 DPW, Mas Amin selaku Wakil Sekretaris, Mas Taufik selaku unsur Wakil Ketua, juga yang saya hormati Ketua GPK Jawa Timur, Bapak Haji Mujtahidur Ridho, kalau saya menyebut dengan Gus Ido, kemudian Ketua AMK, yang di sini dihadiri oleh Sekretaris, karena Ketua AMK-nya sedang ada di Nederland, Gus Hadi, ya, di Belanda, sekarang diwakili oleh Pak Zainuddin selaku sekretaris sekaligus sebagai narasumber. Yang saya hormati Mas Sugondo selaku Ketua GMPI Jawa Timur, Mas Holik sekretaris, ya, dan Mas Mustafa selaku narasumber dari GMPI, dan yang saya hormati Mbak Umil yang mewakili WPP juga narasumber
selanjutnya. Saudara-saudara sekalian, semuanya peserta Sarasehan yang berbahagia, saya ini cuma pengen mengantarkan diskusi dan Sarasehan hari ini. Tapi yang jelas perlu saya informasikan, pertemuan DPW dengan Banum ini sudah berlangsung beberapa kali. Kemarin kita koordinasi dengan Banum terkait pemenangan pemilu 2024 dan persiapan untuk penyusunan struktur LP2 Jatim yang nanti kami akan melibatkan Banum. Kemudian koordinasi selanjutnya sekarang kita mengadakan kegiatan bersama dengan Banum ya dalam rangka juga pemenangan 2024 dengan mengambil tema posisi strategis milenial dan Gen Z dalam pemenangan pemilu 2024. Kemudian mungkin nanti setelah ini teman-teman punya ide supaya kita punya gerakan-gerakan sesuai dengan selera milenial, kami akan mengadakan mulai dari semifinal sepak bola dunia Nobar bersama Banum seluruh Jawa Timur. Jadi siaran langsung dari DPW akan disaksikan oleh Banum-Banum di seluruh Jawa Timur dan masyarakat umum. Kemudian akan banyak hadiah-hadiah menarik nanti dalam acara itu, sehingga kami serahkan nanti tekniknya seperti apa kepada Banum-Banum ini untuk melaksanakan nobar bersama masyarakat ya di kantor DPW P3 Jawa Timur. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, maksud dan tujuan DPW melaksanakan Sarasehan hari ini dengan tema masalah milenial dan Gen Z, itu maksudnya adalah yang pertama. Yang pertama adalah karena Partai Persatuan Pembangunan itu image-nya sekarang ini, kesannya P3 ini adalah partainya orang tua. Dan memang dalam survei itu yang memilih P3 itu rata-rata kalangan tua dan kalangan dewasa. Jadi kalangan milenial dan Gen Z itu sangat sedikit memilih P3. Sehingga ini alasan pertama saya mengajak Banum-Banum untuk berbicara nanti. Untuk mengubah image ini dari partai tua menjadi partai milenial. Saya butuh ide-ide dan kreativitasnya nanti seperti apa untuk pemenangan 2024. Karena yang kedua, saudara-saudara sekalian, maksud dan tujuannya adalah di dalam data BPS untuk pemilu 2024, pemilih 51% itu kalangan milenial dan Gen Z. Jadi rupanya kelompok tua, kelompok dewasa itu secara alami kemudian hilang, tambah berkurang, ada yang karena wafat, macam-macam, meskipun ajal itu urusan Allah ya. Ajal itu bisa datang kapan saja. Ajal itu bisa datang kepada orang tua, juga bisa datang kepada anak yang masih muda. Ajal itu bisa datang kepada orang yang sakit, juga bisa datang kepada orang yang sehat. Tapi secara alamiah, kelompok tua, pemilih-pemilih tradisional P3, pemilih-pemilih ideologis P3, makin lama semakin berkurang. Kemudian tergantikan oleh pemilih baru yang mayoritas sekarang ini milenial dan Gen Z yang 51% nasional. Untuk Jawa Timur 49%. Ini nggak main-main. Sehingga ke depan kami butuh langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan oleh kelompok muda P3 untuk merekrut kalangan milenial dan Gen Z ini bersama-sama membesarkan P3. Kemudian saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya adalah kenapa saya memilih ini, judul ini. Ya saya nanti berharap ada masukan-masukan dari Banum tentang strategi kampanye. Jadi strategi kampanye karena sekarang sudah ada
perubahan situasi, perubahan dinamika politik yang luar biasa, dan perlu diingat oleh teman-teman semuanya bahwa ini penting untuk digarisbawahi, bahwa besar itu tidak melumat yang kecil. Besar itu tidak menghancurkan yang kecil, tapi cepat menghancurkan yang lambat. Jadi dalam situasi terkini, kita ini orang P3 yang partai kecil tidak usah berkecil hati, meskipun partainya kecil, kursinya kecil. Dalam situasi teknologi perkembangan ini yang begitu dahsyat era sekarang ini, maka meskipun kita kecil, maka kalau kita cepat, tidak terlambat, kita akan menyalip mereka-mereka yang besar. Jadi tidak ada istilah kemudian karena kecil kemudian ditindas oleh yang besar, tidak ada. Tapi sekarang ini situasi terkini, cepat siapa cepat dia dapat. Kita terlambat, kita hancur. Ya, oleh karena itu saya berharap kepada teman-teman Banom untuk bagaimana menghadapi situasi ini kita cepat, kreatif untuk menyikapi situasi ini. Saudara-saudara sekalian, coba saya sedikit pengen menampilkan sedikit aja, coba Mas Sandi. Oke. Ya, pemilu 2024 generasi milenial itu terus Mas lahir di era teknologi. Jadi generasi milenial ini lahir di era teknologi yang perkembangannya amat pesat. Dan itu bisa melakukan segala hal dengan mudah, cepat, praktis, cukup, klik and klik. Ini generasi milenial dan Gen Z. Kalau generasi milenial itu lahir di atas 80-an, kemudian Gen Z itu mungkin sekitar yang mau nyoblos besok. Yang kemarin belum nyoblos, yang besok belum nyoblos. Karena mereka lahir dalam era teknologi, sehingga hidupnya dia itu serba cepat. Dia sudah tidak tertarik lagi dengan koran, dia sudah tidak tertarik lagi dengan TV, dia tidak dengarkan radio, dia 24 jam yang dipegang adalah Android. Ya. Dia sudah tidak peduli dengan baliho, tidak peduli dengan spanduk. Jadi meskipun kita masang baliho besar-besar di pinggir jalan, generasi milenial dan Gen Z itu tidak peduli. Karena dia setiap jalan naik sepeda motor, dia melihat Android. Di mobil dia melihat Android, sehingga tidak mau tahu samping kanan kirinya. Sehingga kita lihat mereka itu lebih banyak meskipun berkumpul dengan temannya, tapi tidak terjadi komunikasi karena terus dia memegang itu. Jadi meskipun kita nanti dalam kampanye memasang baliho besar-besar, itu kalau untuk kalangan milenial Gen Z, tidak peduli. Toh dia jalan kemana 24 jam kecuali tidur, yang dipegang oleh dia adalah Android. Sehingga apa yang terjadi dengan situasi teknologi yang tinggi ini, sisi positifnya mereka bisa mengembangkan hobi, bisa mengembangkan ide-ide bisnis kreatif, mengembangkan jaringan dan menambah ilmu pengetahuan. Sisi negatifnya, mereka menjadi individualis dan antisosial. Jadi bagaimana kita menghadapi orang individualis yang tidak peduli dan mereka antisosial? Kita pengen menangkap ini gimana? Apa pengen saya kasih ceramah ideologi P3? Kan tidak mungkin kalau dikasih ceramah ideologi P3. Sehingga butuh gerakan-gerakan cepat, langkah-langkah kreatif untuk mengambil mereka ini. Dia tidak tahu etika sosial. Dia mudah terpengaruh propaganda politik, aliran tertentu dan budaya luar. Seperti Dania yang baru berumur 17 tahun, dia mampu mengajak keluarga, orang tuanya yang jadi pejabat, anak-anak, teman-temannya semua, mbah-mbahnya, kakek neneknya untuk mengikuti ISIS. Dia jual sawahnya semua. Ini anak 17 tahun, bisa mempengaruhi 20 keluarga. Karena dia terpengaruh oleh propaganda ISIS yang pada akhirnya hampir 1.000 orang. Kemudian di sana itu, kemudian dia kecewa dengan ISIS yang awalnya membangga-banggakan ISIS, sudah kadung membakar paspor, sudah kadung bilang negara ini togut, ternyata begitu sampai ke sana, dia kecewa, dia tidak melihat kehidupan Islam. Ya,
Yang ada adalah yang laki dilatih perang untuk perang, yang perempuan ditaruh di camp tertentu hanya untuk melayani nafsu para tentara-tentara di sana. Sehingga mereka mau kembali ke Indonesia dilarang oleh Presiden Jokowi karena sudah membakar togut, sudah membakar paspor. Tapi yang kecil-kecil, anak-anak yang masih muda masih dipertimbangkan. Kenapa? Ngurusi yang ada di Indonesia lah, negara sudah pusing, bom sudah meledak di mana-mana. Indonesia lah sedang euforia karena suksesnya G20 dan R20, di mana Indonesia mampu memposisikan G20 menjadi posisi yang sangat netral, tidak mendukung kekuatan tertentu, kemudian tidak mendukung blok timur dan blok barat. Betul-betul Indonesia menghantarkan pertemuan G20 kemarin itu pertemuan yang betul-betul netral, pertemuan yang penuh dengan spirit perdamaian, pertemuan yang menciptakan negara-negara bermartabat, ya, bahagia, aman dan sejahtera. Ini sedang euforia, dunia sudah menambah kepercayaannya ke Indonesia luar biasa, tapi tiba-tiba bom meledak di Asta Anyar. Kemudian turun kembali kepercayaan dunia ke Indonesia. Ya, itu saudara-saudara sekalian mudah terpengaruh oleh propaganda luar. Selalu ingin serba instan dan serba cepat. Itu ciri-ciri generasi milenial dan Gen Z yang lahir 80-an dan 98. Terus lanjut Mas Anu. Latar belakang selanjutnya, inilah yang saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa pengguna medsos, jumlah pengguna aktif medsos, ini pada tahun ini dari tahun ke tahun naik. Di tahun 2022 ini, pengguna aktif medsos di Indonesia ini sudah mencapai 191 juta. Jadi ini luar biasa ini yang menggunakan medsos. Oke, naikkan lagi. Terus siapa pengguna medsos terbesar ini? Pengguna medsos terbesar itu yang berumur 25 sampai 34 tahun. Kemudian di bawahnya umur 18 sampai 24 tahun. Ini akan kita tuju untuk pemenangan P3 2024 yang menggunakan medsos sudah 194 juta, kemudian 25-34 tahun itu pengguna terbesar, yang kedua 18-24. Bagaimana caranya ini? Saya butuh masukan dari teman-teman Banum, karena yang saya anggap milenial dan Gen Z ini, teman-teman Banum, kami tolong DPW diberi masukan, mari kita bersama-sama bagaimana caranya menghadapi situasi kondisi seperti ini untuk membesarkan partai ini. Lanjut Mas. Oke, ini tantangan P3 2024, adanya tren pemimpin milenial. Ini orang-orang sekarang ini Pak, nanti kalau kita mau nyalon Pak, caleg ya, itu cenderungnya cari pemimpin yang milenial. Jadi nanti foto-fotonya itu Pak, jangan yang kaku-kaku. Fotonya kaku, pakai kopiah, pakai surban, ini wes gak anu ini. Jadi yang bukan anu ya, untuk konsumsi milenial ya. Untuk konsumsi milenial dan Gen Z, mereka pengen melihat calegnya itu yang ganteng, yang cantik. Itu malah justru banyak yang jadi. Tidak perlu tahu ideologi. Contoh di NTB, yang terpilih kemarin, anggota DPD, itu perempuan cantik yang kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ternyata dia melakukan kebohongan publik, jadi foto yang ditampilkan itu tidak sama dengan wajah aslinya. Jadi foto yang ditampilkan itu cantik sekali, wajahnya yang asli itu biasa-biasa saja. Sehingga ini sempat digugat karena melakukan kebohongan publik. Kemudian itu menjadi perhatian milenial dan Gen Z, kemudian memilih itu. Dulu, zaman dulu DPD pertama, Emilia Contessa, ada artis waktu itu, jarang artis di DPD, kemudian dia suaranya banyak dengan sendirinya, Emilia Contessa. Lah kemarin udah cari yang cantik. Lah ini tren pemimpin ke depan adalah pemimpin milenial, teman-teman akan harus bergaya milenial ya. Kemudian terjadi pergeseran pola kampanye. Kalau konvensional yang lama kita melakukan pengerahan massa, kampanye akbar. Saya ini jagonya waktu itu. Ya karena saya ini macan panggung pada saat itu. Sekarang sudah nggak laku. Zaman dulu ini, zaman Orde Baru ya.
Sekarang itu udah gak laku ya. Terus dulu spanduk, baliho, media massa itu yang kampanye lama ya. Kemudian sekarang bergeser menjadi berbasis personal media sosial. Dan mohon maaf berdasarkan survei indikator kemarin yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi untuk P3. P3 ini sangat lemah dalam sosialisasi digital. Sosialisasi di medsos sangat lemah di mana-mana seperti itu. Kemudian sosialisasi slogan P3 juga sangat lemah. Padahal begitu di survei, sampean milih P3 karena apa? Dia milih P3 karena P3 Partai Islam. Dia milih P3 karena P3 itu NU. Dia milih P3 macam-macam lah di dalamnya. Terus ditanya, apa kenal dengan P3? Slogan P3 belum kenal. Setelah dikasih tahu slogan P3 merawat pembangunan, merawat persatuan dengan pembangunan, ini adalah slogan P3. Kemudian setelah disurvei lagi, melihat slogan P3 yang menarik, merawat persatuan dan pembangunan, kemudian yang memilih P3 tambah naik surveinya. Sehingga slogan-slogan ini perlu kita sosialisasikan. Jangan gambarnya orang tok yang disosialisasikan. Jadi Ka'bah sama slogannya. Orang kadang-kadang tertarik dengan slogannya. Seperti itu. Oke, lanjut Mas. Saya kira ini kayaknya yang terakhir ya. Ya oke, gunakan hak pilih, jadilah pemilih cerdas ya untuk partisipasi. Ini saudara-saudara sekalian sebagai latar belakang DPW mengundang teman-teman kira-kira Banom ini punya pikiran apa, kira-kira punya konsep apa terkait milenial dan Gen Z ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Mujahid sebagai pengantar daripada diskusi ini, sarasan ini. Dan ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi dengan tinta merah, bahwa apa yang dikatakan pembuka tadi oleh Pak Mujahid, P3 masih dipandang sebagai partai tua, dan tantangan Banom untuk bisa merubah cara pandang tersebut. Yang ketiga adalah yang saya utarakan tadi harus dikombinasikan, yaitu antara bagaimana Banom bisa merubah etos kerja, yaitu dengan kerja cerdas, tuntas, dan ikhlas. Yang keempat adalah bagaimana kader Banom ini sebagai penerus tongkat estafet daripada para senior yang ada di pengurus harian, baik tingkat DPW, DPC, maupun tingkat paling atas, yaitu DPP. Terakhir, tadi yang diulas oleh pembuka oleh Pak Kiai Mujahid adalah peran Banom dalam dunia cyber, atau yang paling kita kecilkan sedikit, yaitu tentang dunia medsos. Oke, untuk melengkapi semua ini, rekan-rekan PC Banom Jawa Timur yang sudah saya utarakan tadi ada 4 pembicara atau narasumber. Dan untuk penghormatan, biar saya nggak lupa lagi, Bu Umil, ini saya kasih waktu pertama untuk BPP, Bu Umil. Tapi sebelumnya, ini ada usul daripada Pak Sandi, kita dengarkan lagu kebesaran WPP, biar Banom biar tahu semua. Monggo, Mas Sandi. Wanita Persatuan Pembangunan berajaskan Islam, percaya serta berkeyakinan agama sebagai sumber kekuatan, sumber improvisasi dan motivasi bagi kehidupan Islami. Untuk bela tanah akan yang batin, bela kebenaran secara adil. Perlu kita tumbuhkan kesadaran budaya saling menghormati. Kita hindari perpecahan, tetaplah di dalam kesatuan. Tetaplah di dalam kesatuan. Oke, terima kasih WPP, hebat WPP. Selanjutnya
Tepuk tangan untuk BPP. Oke, Bu Umil, saya kasih waktu hanya 10 menit paling lama, Bu Umil. Monggo, waktu dan tempat, silakan Bu Umil. Amit. Hah? Bu Umil, unmute-nya, suaranya di itu. Ya di anu lah, unmute bahasa Indonesianya apa itu? Oke, lanjut Bu Umil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus DPW P3 Jawa Timur, ada Kiai Mujahid, ada Pak Didi. Yang kami hormati Banom-Banom P3, ada Ketua MK, GPK, GMPI, dan teman-teman pengurus WPP Jawa Timur dan seluruh kader-kader P3 yang saat ini bergabung dengan kita dalam rangka sarasehan dengan tema posisi strategis Gen milenial dan generasi Z dalam pemenangan pemilu 2024. Kita tahu bersama bahwasannya saat ini, pemilu kemarin P3 itu mendapatkan suara kurang lebih 6 juta dari suara pemilih 155 juta suara. Nah, dengan tema ini, dengan tema posisi strategis generasi milenial dan Gen Z ini dalam pemenangan pemilu apa? Ya tentunya bagaimana kita sebagai kader P3 mampu enggak meraih suara Gen Z dan generasi milenial. Kalau generasi milenial saat ini usianya sudah 26 sampai 41 tahun. Tentunya dengan usia seperti itu, generasi milenial itu sudah pernah mempunyai pilihan. Artinya, kita tidak bisa terlalu banyak mempengaruhi. Tetapi, generasi Z ini antara usia 10 tahun sampai 24 tahun. Usia 10-15 tahun kita tidak perlu perbincangkan, kita tidak perlu bahas karena tidak punya hak memilih. Tetapi yang usia emas adalah usia 16 sampai 19 tahun. Ini pemilih pemula. Ini yang dikatakan adalah generasi Z. Nah, pemilih ini sedang bisa dikatakan tidak tahu tentang dunia politik. Bisa jadi apatis, katanya Kiai Mujahid tadi, mereka hanya sibuk dengan HP, sibuk dengan mainannya sendiri. Nah, mampukah kita sebagai orang P3, sebagai kader P3, bisa masuk pada dunia anak-anak yang dari dunia anak-anak menjadi dunia remaja dan dewasa. Nah, di situ pemilih ini yang harus kita kuasai. Dengan cara apa? Dengan banyak cara. Karena ini masih pemula, mereka masih seneng-senengnya berkegiatan yang tidak terlalu ruwet gitu ya. Mungkin anak-anak yang usia 16 sampai 19 tahun itu masih seneng main bola, seneng dengan dunia seni. Ya kita masuk. Kita harus masuk, kita harus bisa. Sebagai kader harus bisa dengan mengadakan event-event kesenian, event-event yang membuat anak-anak pemula itu gandrung kepada P3. Karena mohon maaf, partai-partai lain itu luar biasa. Kegiatannya itu luar biasa, bagaimana bisa merekrut generasi Z ini. Maka kita juga sebagai kader partai P3 yang ingin pemilu kita sukses nantinya, tentunya kita harus punya banyak cara termasuk masuk pada dunia mereka. Kita harus ambil posisi, paling tidak seperempat sajalah. Kalau 6.000 P3 sudah lolos kemarin, sudah lolos PT, apalagi dari 155 juta itu kita mampu masuk pada dunia generasi Z, insya Allah kita akan kembali kepada masa kejayaan. Mungkin itu menurut kami termasuk salah satu strategi kita bagaimana pemilu yang akan datang, generasi Z, generasi milenial harus benar-benar kita rangkul. Baik adik-adik yang cowok-cowok atau adik-adik yang perempuan-perempuan yang memang sekarang
tidak lepas dari dunia maya, ya kita emang harus masuk. Dengan apa? Harus dengan berbagai cara. Termasuk kita juga mensupport kegiatan. Sekali lagi memang banyak yang ke seni atau goes misalkan seperti itu. Bukan hanya sekedar jalan sehat gitu ya. Sehingga mindset mereka, pemikiran mereka bahwa P3 ini adalah partai yang diikuti oleh orang tua-tua itu buyar dengan sendirinya. Karena kita cekoki, karena kita tawari, kita siapkan media bagaimana mereka bisa masuk pada partai kita. Karena kalau adik-adik itu melihat kita itu hanya tahlilan, yasinan, kegiatan keagamaan, kita memang mateng. Karena kader-kader P3 ini berserakan ada banyak di pondok pesantren, di yayasan gitu ya. Tapi bagaimana kader-kader muda ini bisa melihat kita, oh ternyata P3 luar biasa ya, oh P3 yes juga ya, oh P3 keren. Akhirnya mereka ikut kita. Hilang sudah bahwasannya kalau ikut P3, ikut partai P3 ini harus bisa ngaji gitu ya. Ngaji harus memang. Tapi barangkali jangan menjadi syarat utama begitu untuk mereka bisa gabung dengan kita. Jadi kita selami, pelan-pelan kita selami, kita banyak ada kegiatan gitu. Agar pemilu yang akan datang kita bisa berjaya kembali. Karena kalau yang pemilih kita adalah yang sudah usia sepuh, mohon maaf, meskipun banyak, meskipun cintanya sudah berkobar-kobar, tapi karena usianya sepuh, kadang-kala tidak bisa nyoblos di TPS. Tapi kalau anak-anak muda, satu kali dikasih tahu, oh ini calon kita DPR RI, oh ini calon kita provinsi, oh ini calon kita kota kabupaten, pasti tepat. Tidak akan pernah salah. Maka sekali lagi, mari kita bersama-sama masuk pada dunia generasi Z dan generasi milenial, agar pemilu yang akan datang kita bisa bangkit, kita bisa berjaya kembali, kita penuh semangat kembali, dan kursi P3 sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih, barangkali itu yang dapat kami sampaikan, Pak Didik. Kami mewakili WPP Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Bu Umil. Terima kasih Bu Umil yang mewakili WPP. Sangat menarik. Penekanannya adalah bagaimana Banom, terutama WPP, bisa mengajak atau masuk untuk bisa menguasai peta daripada generasi pemula atau Gen Z. Selanjutnya, narasumber yang kedua, ini saya ingin mendengarkan dari AMK. Jadi Saudara Haji Ahmad Zainuddin. Sekali lagi, ada lagu dari para MK yang perlu dikenal dan perlu kita selalu mendengar, karena jarang kita mendengar lagu MK. Monggo, Mas Andi. Terima kasih, Sandi. Monggo, Mas Zainuddin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus DPW P3 yang hadir, ada Sekretaris Habib Salim, ada Ketua UKK Yai Mujahid, Pak Didi, yang saya hormati ada Pak Sigit, Pak Amin, Pak Taufik, serta pimpinan Banom yang pada sore ini hadir di acara saresehan yang diselenggarakan DPW P3 Jawa Timur. Tema kita kali ini adalah posisi strategis generasi milenial dan Gen Z dalam pemenangan pemilu 2024. Saya katakan pemilu 2024 adalah pemilunya anak muda. Karena proporsi dan keterwakilan seharusnya pemilu 2024 adalah panggungnya anak muda Indonesia. Untuk detailnya itu generasi milenial dan Gen Z itu adalah umur 15 tahun sampai 39 tahun. Kenapa untuk pemilu 2024 itu anak muda yang sangat berpengaruh? Itu dalam survei memang lebih dari 50% itu memang jumlah pemilih itu suara anak muda. Karena itu suara penentu kemenangan akan ditentukan oleh generasi milenial dan Gen Z. Nah, tantangan kita yang kita lihat saat ini, generasi milenial ini banyak sekali yang memang berpikir acuh terhadap partai politik, terutama terlihat di media sosial banyak sekali ditunjukkan beberapa itu ada yang sikut menyikut dan banyak korupsi. Itu yang sebagian besar dilihat oleh anak muda karena mereka itu sering mengamati berita tersebut dari medsos. Nah, padahal seharusnya kita itu bisa memasuki politik itu banyak posisi-posisi strategis yang kedepannya itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kalau anak muda ini sangat apatis terhadap partai politik, ini ke depan Indonesia kan juga sangat mengkhawatirkan juga. Makanya tugas kita partai politik beserta banom-banom lainnya ini gimana masuk di dunia mereka. Dunia mereka saat ini memang yang sangat terlihat adalah dunia medsos. Nah, pertanyaan saya, itu DPC, DPW, Banom, apakah sudah memiliki minimal IG, ditingkatkan lagi channel YouTube? Itu saya kira ke depan ini hukumnya wajib bagi kita. Karena mayoritas milenial ini pegangannya yaitu, kita contohkan sekarang pemilihan presiden ini sudah para kandidat ini sudah menggeber, ada TikTok, ada YouTube, dan itu yang paling kita amati, itu yang paling keren itu timnya. Jadi membentuk seseorang jadi seperti itu tuh yang patut diacungi jempol ada timnya. Jadi kayak film itu sudah diatur. Itu yang kami amati. Nah, bagi Banom, bagi anak-anak muda, itu ada dua pilihan.
Satu, kita dipilih. Jadi artinya dipilih itu kita maju, masuk lewat jalur partai politik, dan kita siap menjadi anggota DPR dan menjadi pimpinan wilayah atau nasional. Jadi ada dua pilihan, kita dipilih, dan yang kedua kita memilih. Memilih adalah dengan cara-cara yang cerdas. Jadi jangan sampai memilih anggota atau pimpinan daerah yang sering janji tapi tidak ada realisasi. Itu adalah pilihan-pilihan anak muda yang mungkin harus ditanam ya. Artinya kita itu menjadi anak muda harus ada dua pilihan. Dipilih dan memilih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk AMK Saudara Zainuddin. Terima kasih Pak Zainuddin. Ada satu hal yang menarik. Tadi kalau WPP itu menguasai lingkungan dan masuk ke dalam dunia pemilih pemula, tapi Saudara Zainuddin, AMK, Sekretaris AMK lebih menekankan pada bagaimana ada dua hal, yaitu Pak Nom bisa turun berpartisipasi atau sebagai artis di dalam dunia medsos, diantaranya adalah Instagram, TikTok, dan lain-lain. Dan yang kedua, harus berani sudah memberanikan diri untuk menyalonkan diri sebagai calon legislatif. Oke, saya kira itu. Dan berikutnya, yang ketiga, saya kasih porsi GMPI, Saudara Mustafa. Sebelum Mustafa memberikan materinya, kita dengarkan lagu kebangsaan GMPI dulu. Monggo Sandi, silakan.
Aplaus untuk GMPI. Terima kasih Sandi. Monggo selanjutnya Saudara Mustafa untuk memberikan pengarahan. Silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi ajmain. Yang saya hormati para senior Habib Salim Quraisy, Abah Yai Mujahid, Bapak Zain sebagai moderator, dan para senior sesepuh dan para ketua Banum, termasuk ketua saya Mas Sugondo yang berbahagia pada sore hari ini. Ini adalah agenda yang sangat penting. Kami dari GMPI mencoba menerjemahkan atau kemudian merespon kegelisahan Yai Mujahid tadi atau Abu Mujahid tadi, karena tadi ada beberapa kegelisahan dan kemudian harapan atau ekspektasi ke depan seperti apa P3 ke depan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, termasuk yang sedang online sekarang, saya akan memulai dengan dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah akan memulai dengan flashback melihat P3 di masa lalu, sekarang dengan masa depan. Yang kedua kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana kemudian pemuda saat ini, karena itu tadi yang sering disinggung beberapa kali, tentang pemuda, tentang media sosial, teknologi, dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, apabila kita ingin memperbaiki diri kita atau meningkatkan kualitas kita, maka hal yang paling penting pertama kali diketahui adalah apa kelemahan kita, apa kekurangan kita. Sebenarnya P3, karena saya dulu apa istilahnya, kan tidak ada partai Bapak, dulu cuma 3. 2 lah, karena Golkar tidak menamakan diri sebagai partai. Golkar ya, sebelum P3 kan bintang. Dulu karena keluarga dulu kan selalu bintang P3 sejak dari asal. Karena tidak ada alternatif yang lain selain partai Islam saat itu adalah bintang atau P3. Kemudian partai kedua Demokrasi Indonesia atau PDI. Yang ketiga Golkar. Nah, seharusnya P3 itu menjadi mentor atau kemudian menjadi pelatih terhadap semua partai yang ada di Indonesia yang baru-baru. Kenapa? Karena kalau kita bicara pengalaman, maka P3 itu adalah partai yang paling punya pengalaman yang luar biasa dalam kancah demokrasi Indonesia dan politik Indonesia sejak Orde Baru. Karena hanya ada 3 P3, kecuali setelah reformasi 98 banyak kemudian memunculkan partai, dan ada PKB yang saat itu didirikan oleh Gus Dur, dan baru ada transformasi atau pergeseran pandangan politik masa saat itu. Nah, maka kemudian yang disampaikan bahwa kita pernah mengalami kejayaan yang luar biasa saat itu. Pernah mengalami kejayaan yang luar biasa, pernah dominan, pernah kemudian diganti oleh banyak kaum Islam sebelum kemudian muncul berbagai partai-partai baru. Maka apa kemudian, kenapa kita kemudian melemah, kemudian berkurang seiring berjalannya waktu? Bahkan kemarin berdasarkan survei, termasuk yang disampaikan Yai Mujahid itu tadi, bahwa P3 itu dianggap masuk kategori ke partai menengah ke bawah atau partai kecil. Kemudian tidak selevel dengan Golkar dan PDI yang saat itu katakanlah sepantaran. Sedangkan kalau kita misalnya lihat survei yang terakhir itu, Perindo itu justru semakin menaik, gitu, semakin menaik. Orang banyak mengatakan bahwa karena Perindo masuk pada psikologi massa atau pemuda. Anak muda setiap hari atau anak kecil bahkan di jalanan itu ngerti lagu Perindo secara tidak langsung. Kita tidak mungkin, betul karena tiap hari diputar. Kita tidak mungkin sekarang misalkan saya hanya menerjemahkan yang Mujahid tadi, tidak mungkin kita misalkan datang ke pemuda menjelaskan secara ideologis kemudian merayu mereka pilih P3, nggak mungkin, itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena kalau kita melihat survei 2 CIS sama MSHC itu sangat ketertarikan pemuda terhadap partai politik itu, mau masuk DPR, mau kemudian cuek mereka tak acuh. Maka kemudian yang disampaikan bahwa apa kekurangan kita? Yang pertama, kalau kita, karena penelitian saya itu kaitannya dengan politik P3, tesis saya di UGM itu juga P3, Golkar dan PDI saat itu. Setelah disampaikan tadi sebenarnya, saya ulang sekali lagi bahwa
image P3 itu adalah partai yang tidak apa istilah, tidak milenial, tidak up to date, kuno, kaku dan lain sebagainya. Kita mengenal P3 itu image-nya tua, masa lalu, seperti tidak punya gairah kekinian dan kepemudaan. Maka yang paling penting pertama adalah bagaimana kita menyentuh psikologis massa anak muda itu. Tadi disebutkan semua setuju, ada TikTok, ada YouTube, setuju media sosial sangat penting. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana mengisi media sosial itu. Rekomendasi GMPI yang pertama adalah selain menambahkan podcast, itu hal yang penting, bahwa harus ada penguasaan bahasa pemuda. Artinya bahasa yang ditampilkan, komunikasi yang ditampilkan ke media sosial, karena itu sasaran kita, adalah bahasa-bahasa pemuda atau psikologi pemuda, psikologi milenial, Gen Z seperti itu. Tidak sangat ideologis atau idealis atau tidak terlalu propagandis, tapi kemudian lebih soft menyerangnya seperti itu melalui TikTok yang paling penting, melalui kemudian YouTube atau podcast. Kalau rekomendasi kami itu podcast. Itu sangat penting. Dengan isu-isu jangan kemudian isu tentang politik saja, tapi tentang banyak hal, tentang kemudian environment atau lingkungan, tentang pendidikan, ya termasuk politik. Artinya bagaimana kemudian menggait pemuda atau milenial itu agar tertarik ke P3 secara khusus, karena memang tujuan kita itu dengan bahasa-bahasa mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, karena waktunya tidak banyak, saya akan cepat-cepat. Saya sekarang, ini ambil contoh aja, saya sekarang sedang S3 di Cina, belum selesai. Makanya kemarin tidak bisa ikut pelantikan. Saya minta maaf ke ketua saya Sugondo kemarin. Cina itu salah satu mengapa mereka sangat sukses sekarang, bahkan ingin melampaui Amerika Serikat. Yang salah satu ini, bukan semua, karena ini yang elemen yang penting. Saat itu Cina memberikan beasiswa yang banyak atau mendorong para pemuda untuk sekolah di luar negeri. Artinya sasarannya pemuda, itu poinnya. Sasaran untuk membangun, ketika dia sudah kuliah ke luar negeri, kemudian sudah pulang untuk membangun bangsa. Artinya, karena kita ingin melihat P3 ke depan seperti itu, maka tidak ada pilihan kecuali kemudian mengaktifkan Banum untuk kemudian menyasar para pemuda milenial dan Gen Z itu. Mereka diminta untuk kemudian mengonsep, kita akan mengonsep misalkan, karena itu bagian dari saya, mohon maaf, kita akan mengonsep berbicara tentang bagaimana kemudian berbicara, berkomunikasi, menggait masa milenial dan Gen Z itu. Dan itu yang paling penting. Tidak bisa, kalau partai P3 tidak punya Banum, tidak aktif, ini tidak bisa. Apalagi kita yang disasar itu. Tadi Kiai Mujahid menjelaskan 51%, bayangkan. Kalau kita tidak bisa menggait itu, kita berakhir. Yang ketiga, ini juga penting Bapak, ini juga disampaikan oleh para pengamat kemarin saya lihat di TV itu, fokus pada P3. Seringkali P3 tidak mengerti, bukan seringkali, P3 harus mengerti tentang suasana kebatinan para pemilih. Memang yang ingin kita lihat dari semuanya, tidak terkarakterisasi pada golongan atau entitas tertentu, tapi itu prioritas. Karena memang karakternya P3 misalkan Islami, pesantren dan lain sebagainya, maka itu harus kita rawat. Dan bagaimana kemudian semua gerakan kita, pilihan politik kita, langkah politik ke depan itu adalah memperhatikan masa yang memang dekat dengan kita, suasana kebatinan itu. Selain itu bagaimana kemudian menggait pemilih yang di luar. Artinya poinnya adalah bagaimana semua keputusan politik, langkah politik, Bapak Ibu, mohon maaf, untuk melihat suasana kebatinan pemilih P3 agar kemudian, saya beri contoh yang paling sederhana, misalkan kemarin P3 koalisi dengan pemerintah, pertanyaan yang paling mendasar adalah apa yang insentif suara apa yang kita dapat, misalkan tidak ada, makanya tetap di bawah, tidak naik, mungkin jabatan dapat dan sebagainya, tapi tidak mendapatkan suara insentif dari luar atau dari pemilih Jokowi dan pemerintah, misalnya seperti itu. Terus yang keempat adalah pemuda butuh dilatih, Banum khususnya tentang teknologi, bagaimana kemudian P3 itu harus punya survei sendiri Bapak. Survei itu sangat penting. Harus punya sendiri karena itu valid. Karena berangkat dari kepentingan P3, tidak berangkat dari kepentingan semua. Karena kalau tidak
ya kita tidak membantah metodologi ilmiah, tapi pasti punya kekurangan, ada margin error, ada kepentingan di situ. Maka harus punya survei sendiri, dilatih bagaimana kemudian para pemuda itu menjadi surveyor yang baik. Maka Bapak ngapunten, lanjutan dari rekomendasi itu, maka harus ada pengurus P3 ataupun yang profesional secara metodologis, yang pintar secara akademis dan metodologis tentang bagaimana membaca politik, membaca survei dan lain sebagainya. Mau dia dipekerjakan secara profesional atau kemudian itu anggota. Itu sangat penting karena kita akan bersaing tidak hanya di 2024, tapi kemudian di masa depan. Itu respon kami dari GMP dan menjawab kegelisahan Yai Mujahid tadi. Yang terakhir, tadi kita sepakat bahwa semua media sosial kita aktifkan. Facebook itu surveinya teratas, tapi itu banyak diunggah oleh kaum bukan menengah ke atas, umurnya yang ke atas. Yang kedua adalah Instagram. Kalau Instagram itu adalah pemuda dan gen milenial dan Gen Z yang akan datang, itu Instagram. Nah, tetapi tidak hanya diaktifkan dan dikelola, tapi bagaimana menciptakan konten, bahasa, komunikasi yang menarik, yang menyentuh secara psikologis. Paling akhir, kita tidak bisa, statement ini saya, tidak bisa menawarkan, mempropagandakan kepentingan terhadap pemuda dengan bahasa politis. Ayo ikut kita, ini begini, wah mereka nggak ngurus itu. Udah muak dan begitu. Maka kemudian harus pada cara yang soft, yang menyentuh pada unit-unit yang paling soft, psikologi seperti itu. Itu aja dari kami GMPI. Sebenarnya masih banyak, cuma waktunya terbatas. Ngapunten. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Mustafa. Banyak hal yang menarik dari aplaus untuk Mustafa. Banyak hal yang menarik dan ini perlu didiskusikan panjang. Nanti kita ambil waktulah, Mustafa, dengan rekan-rekan yang lain. Tapi di sini saya membuat sedikit rangkuman bahwa sekali lagi harapan GMPI adalah melihat secara utuh P3 flashback yang lalu memandang P3 ke depan bagaimana. Lalu yang berikutnya adalah posisi P3 yang saat ini kritis ya, dari survei ke survei itu turun, dan perlunya P3 harus bisa mempunyai lembaga survei sendiri. Lalu image P3 saat ini yang tidak up to date atau kuno, dan bagaimana P3 menyentuh psikologis dengan bahasa-bahasa anak muda zaman sekarang. Oke, ini dari GMPI, dan selanjutnya kita lanjut kepada terakhir ini, kepada GPK. Monggo Gus Edo untuk memberikan materinya. Sebelumnya kita dengarkan dulu lagu kebangsaan daripada GPK. Monggo, Mas Andi. Partai Persatuan Pembangunan.
Aplaus untuk GPK. Silakan Gus Edo, waktu dan tempat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat fadilah, para alim, para ulama, wabil khusus Sekretaris Wilayah DPW P3 Jawa Timur, Habib Quraisy, Habib Salim Quraisy, Ketua OKK 1 Yai Mujahid, dan pengurus yang lain ada Mas Didi selaku OKK 2, OKK 3, sahabat-sahabat PW DPK, sahabat-sahabat PW AMK, sahabat-sahabat PW GMPI yang berbahagia, dan seluruh peserta Sarasehan di seluruh Jawa Timur yang saya hormati. Saya mungkin langsung saja, saya tidak bicara soal internal dulu, saya tidak bicara soal ke P3 dulu, karena ini memang masalah serius kita bersama, soal generasi milenial. Kita ingin keluar, saya ingin menarik ke stand dulu, saya ingin mengajak kita bersama dulu, mari kita lihat potret seperti apa sebenarnya milenial yang sudah dari awal tadi kita bicarakan. Saya ingin bersama-sama, coba slide saya minta dibantu Mas Sandiasa. Slide yang pertama. Saya ingin pertama kita ingin memahami dulu seperti apa sebenarnya siapakah milenial. Slide yang kedua ya. Bukan ini nggak apa-apa, slide yang kedua nggak apa-apa. Jadi Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, berbicara soal generasi milenial, ini sebenarnya berisi dua generasi. Generasi Z dan generasi Y. Penyebutan istilah Y ini sebenarnya pada tahun 1993 ada sebuah editorial koran besar di Amerika Serikat waktu itu yang memulai menyebut Y, generasi Y. Di sini kita lihat bersama-sama, generasi Z itu adalah tahun-tahun kelahiran 97 sampai 2012, dan generasi Y adalah generasi tahun-tahun kelahiran 81-96. Saya ingin membawa ke sana dulu kita, biar nanti frame kita sama. Kalau kita mau bertempur, kalau kita mau merebut kelompok-kelompok milenial, saya kira kita harus paham dulu ini. Kita masuk ke dalamnya, kita menjadi satu bagian dari mereka, baru kita bisa memahami, kira-kira begitu. Nah, coba kita lihat sekarang jumlah yang luar biasa. Tadi sudah disebutkan oleh sahabat-sahabat saya dari Banom, jumlah yang wow ini untuk pemilih 2024 nanti. Pada survei terakhir, tahun 2020 ini, jumlah generasi Z mencapai 75 juta jiwa atau 27%. Ini Indonesia. Total populasi 270 saat itu, dan generasi milenial Y mencapai 69,90 juta jiwa atau 25%. Kalau digabung sekitar 55 sekian lebih. Bayangkan ini jumlah yang sangat luar biasa di Indonesia. Ada generasi-generasi yang cukup, ini suara betul tadi yang disampaikan oleh sahabat saya dari GMPI bahwa pertempuran kita, pemilu kita 2024 adalah pemilu anak muda, betul. Slide berikutnya, coba kita lihat kebetulan beberapa pengenalan kita tentang beberapa generasi. Ada generasi sebelum Z, ini karena waktunya juga kita dibatasi, saya agak singkat-singkat aja Mas. Ada baby boomer, kelahiran 1946 sampai 1964. Ini generasi yang adaptif, mudah menerima, menyesuaikan diri, dianggap sebagai orang lama yang mempunyai pengalaman hidup. Kemudian ada generasi X yang lahir sekitar tahun 1965 sampai 1980. Tahun-tahun ini generasi X. Tahun-tahun ini mungkin generasi X itu kayak saya ini. Saya tahun 70, ya Pak Amin, mungkin Pak Didi juga generasi X. Pak Mujahid mungkin bomber apa X ini? X ya. Ya udah, X atau Z enggak apa-apa deh pokoknya. Ya. X ini 65 sampai 80.
tahun-tahun ketika generasi ini lahir merupakan awal dari penggunaan PC. Jadi kita ingat dulu, waktu kita mau ngetik aja, itu butuh disket. Disket 1, disket 2, kira-kira begitu. Mau OS-nya, Windows-nya dipindah dulu, kira-kira begitu. Kita masih ingat betul. Dan tahun generasi X itu tahun-tahun itu. Ada penelitian dari Jane Deverson, sebagian dari generasi ini, generasi X ini memiliki tingkah laku negatif. Seperti tidak hormat pada orang tua, mulai mengenal musik punk, dan kemudian menggunakan ganja. Itu di tahun-tahun ini. Di tahun-tahun ini. Nah, sekarang kita masuk generasi Z. Generasi Z itu lahir pada tahun 1981 sampai 94. Dikenal dengan sebutan generasi milenial atau milenium. Ungkapan generasi Z mulai dipakai editorial koran, tadi saya sebutkan, pada tahun 1993. Generasi ini banyak sekali menggunakan teknologi komunikasi. Seperti email, SMS, instant messaging, media sosial, seperti Facebook, Twitter. Mereka suka main game online. Nah, kemudian selanjutnya, generasi Z. Nah, ini yang sekarang lagi rame-rame kita bahas. Atau biasa disebut dengan E-generation atau generasi net. Generasi net. Dia lahir sudah ada internet. Dia lahir kadang-kadang sama ibunya sudah dikasih YouTube misalkan. Ini lagu-lagu religius, mungkin lagu anak-anak, lagu apa-apa, baru saja lahir itu sudah dikasih tahu, sudah dikenalkan nama internet. Generasi Z ini sangat luar biasa. Mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu, seperti nge-tweet, kemudian menggunakan ponsel, browsing, PC, mendengarkan musik, menggunakan handset, dan sebagainya. Ini kalau bicara generasi Z, mungkin kayak Yai Mujahid, ya Didi ini bicara soal anak-anaknya ini. Mungkin, oh iya ya, anak saya juga begitu rupa-rupanya. Kira-kira begitu. Nah, memang generasi ini memang harus kita akui. Kemudian ada generasi Alpha, saya kira ini belum kita lakukan. Nah, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, nah seperti ini kira-kira bisa dilihat di slide. Gambaran metriknya, ada boomers X, Y, Y, Alpha, dan B. Itulah itu. Lanjut. Yang paling penting saya kira ini. Mari kita bersama-sama coba kita pelan-pelan kita lihat 9 karakteristik milenial. Bagaimana kita mau merebut basis-basis milenial kalau kita tidak tahu karakteristiknya? Bagaimana kita bisa memenangkan kelompok ini? Hati mereka bisa menyangkut ke P3, hati mereka bisa nyangkut ke caleg kita, kalau kita tidak mengenal karakteristik ini. Kira-kira ini saya ambil sumber dari Surabaya Survey Center, direkturnya Bapak Mukhtar W. Utomo. Saya kira ini sangat relevan sekali kalau kita lihat coba. Yang pertama adalah soal kecanduan internet. Generasi ini, orang milenial tidak bisa lepas dari internet. Dia mungkin lebih baik kehilangan atau ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone, kira-kira begitu. Jam 6 sore, hampir setiap warung kopi yang di situ wifi-nya gratis, itu pasti banyak sekali anak-anak milenial. Dia browsing, dia nge-tweet, dia main medsos, dia kemudian main game, PUBG, Mobile Legends, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi dia sangat kecanduan sekali dengan, bahkan saking kecanduannya, dia tidak saja punya 1 atau 2 ponsel, bahkan dia punya laptop juga, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua adalah mudah berpaling ke lain hati. Ini milenial. Generasi ini paling mudah berpaling ke lain hati. Jangan coba-coba berpacaran sama anak milenial kemudian ditanya soal kesetiaan. Itu saya kira hanya bercita-cita saja. Saya ingin bersatu hati dengan kamu, setia, itu saya kira nonsen. Anak milenial sangat mudah sekali berpaling hati, ada sesuatu yang baru dia ingin mencoba, dan seterusnya, kira-kira begitu. Generasi ini cenderung untuk memanfaatkan sekecil apapun kesempatan yang ada dan hadir di depannya agar tidak menjadi sia-sia. Ada yang baru, dia coba, ada yang baru, dia coba. Nek soal pacaran, saya kira anak sing anyar, sing luwih apik, kira-kira mungkin pindah lagi. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, soal yang ketiga adalah dompet tipis. Anak milenial jarang sekali bawa gebokan duit-duit tunai. Dia lebih baik punya
dompet tipis, tapi di dalamnya ada ATM, ada ya kartu-kartu yang non tunai. Bahkan sekarang aplikasi banyak sekali payment aplikasi ya. Ada Dana, kemudian Shopee juga bisa, kemudian ada Atome dan sebagainya itu anak-anak milenial suka sekali menggunakan ini. QRIS apalagi dia ke warung sekarang QRIS kalau bapak-bapak sekalian lihat bukan hanya di mall. QRIS itu sekarang di lele Lamongan, soto Lamongan, sate Madura itu semuanya sudah banyak QRIS gua. Makanya jangan salah kalau bapak-bapak datang ke sate Madura itu jangan mentang-mentang ngeluarin uang banyak, pasti jangan-jangan ditolak di situ, tidak menerima uang tunai. Nah, ini beberapa kali ini terjadi di beberapa tempat. Kemudian yang keempat kita lihat kerja cepat dan kerja cerdas. Ini betul, generasi ini bukanlah generasi pemalas. Menurut riset UXC Professional Solution, mereka kelompok milenial ini, ya kelompok milenial ini tidak cocok untuk melakukan pekerjaan yang mengutamakan kehadiran secara kuantitas. Di garis bawahi. Mau kampanye teman-teman caleg, nek nekakne wakeh anak-anak milenial, ini paling setengah jam wis bubar. Jarang sekali, bahkan mereka mau datang aja luar biasa. Mereka akan lebih cocok dengan pekerjaan berkaitan dengan teknologi, dan generasi ini cenderung lebih mudah beradaptasi dengan berbagai macam perubahan daripada generasi-generasi sebelumnya. Cepat sekali, dia kerja cerdas, dia sangat menguasai di mana situs-situs yang berkenaan dengan hal yang dia cari. Yang kelima adalah tidak harus memiliki. Nah ini juga ciri-cirinya, salah satunya generasi ini cenderung berpikiran untuk tidak memiliki sesuatu secara utuh. Mereka lebih suka kepemilikan secara bersama, kemudian membagikannya dengan orang lain, membutuhkan sehingga generasi milenial bukanlah kelompok generasi yang rakus menginginkan sesuatu. Yang keenam, suka berbagi. Anak-anak muda, generasi milenial suka berbagi. Dia paling nggak suka kalau ada menang dewe, kira-kira gitu. Dia kalau punya sesuatu, dia suka membagi ilmu pengetahuannya, ngasih tahu caranya ke teman-temannya. Oh begini caranya, ini begini, main PUBG itu begini, main ini gini. Dia suka sekali begini. Kemudian yang ketujuh, nah ini yang paling penting, yang mungkin berkenaan langsung dengan kita. Ketujuh adalah cuek dengan politik. Generasi ini cenderung menganggap bahwa politik merupakan pekerjaan dari generasi lama. Jadi sehingga mereka cenderung tidak peduli dengan isu politik lokal, isu politik langsung. Bahkan di setiap pembicaraan ngerumpi-ngerumpi di warung-warung kopi, di kafe, gerombolan-gerombolan anak muda, itu jarang sekali dia berbicara soal isu politik. Mungkin, boh, dek kono ono peganti, boh, calon presidennya P3 nanti siapa, calon presidennya Golkar siapa, paling tidak peduli sama sekali. Ini mereka, sehingga membuat mereka menjadi kayak kelompok cenderung yang sangat apolitis. Kedelapan, liburan di mana saja. Ini paling suka, ini liburan di mana saja. Nanti para caleg kalau pengen dapat suara milenial ya ajak liburan terus itu anak-anak muda, kira-kira begitu. Kesembilan, bisa apa saja generasi ini. Nah, slide selanjutnya ini yang ingin saya bahas di sini yang perlu mungkin menjadi catatan penting bagi kita semua. Jawa Timur. Mungkin slide berikutnya. Ini saya ambil juga dari SSC. Ini 2-3 bulan yang lalu jumlah milenial di Jawa Timur, inilah pertarungan kita. Bomber 58 tahun ke atas itu ada sekitar Bomber itu ada hanya 10%. Kemudian generasi X 34%. Nah, dua generasi milenial, generasi Z sama Z itu adalah 55%. Wow, angkanya. Selanjut. Nah, sebarannya adalah seperti ini. Yang generasi Z dari milenial tadi, dua generasi dikumpulkan 100%. Sebarannya kelompok Y itu masih mendominasi dari usia-usia pemilih. Selanjutnya. Nah, ini adalah public concern di kalangan milenial, Bapak-bapak sekalian, pengurus DPW yang saya hormati, ini menjadi catatan kita bersama. Meskipun mereka sangat cuek dengan dunia politik, tetapi mereka punya public concern yang luar biasa. Setelah disurvei oleh SSC, muncul seperti ini.
yang paling tinggi bagi mereka yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah soal penyediaan lapangan kerja. Kemudian ada pemberantasan korupsi, dan kemudian ada dan seterusnya. Ini adalah public concern. Slide berikutnya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan beberapa rekomendasi soal strategi merebut basis milenial. Dari A sampai Z tadi sudah saya sampaikan, maka inilah kira-kira ada 6 hal yang harus kita pegangi dalam rangka untuk merebut basis-basis milenial itu. Yang pertama adalah kenali karakter milenial. Tadi sudah disebutkan ada 9. Kemudian kenali public concern milenial yang tadi, slide tadi yang sebelum ini yang tadi saya sampaikan. Kemudian mungkin Mas Sandi saya minta tolong. Yang ketiga adalah kenali gaya hidup milenial. Saya minta tolong slide-nya dibuka. Ini adalah juga survei. Survei slide nomor 21, 22, 24. Nomor 21 coba. Ini gaya hidup milenial. Coba lihat, kafe, warkop 30% tertinggi. Mall, tempat wisata, dan yang paling menyedihkan lagi dengan lihat adalah perpustakaan hanya 0,5. Tempat ibadah hanya 9% daripada warkop yang 30%. Kita kenali tempat. Kemudian berikutnya ada slide 22. Olahraga yang paling dia sukai bola. Saya setuju luar biasa tadi kalau ada rencana nonton bola GBK. Syukur kalau kita mau nyewa satu kafe di Surabaya, Mas. Kita datangkan seluruh milenial untuk nonton bareng, itu luar biasa lagi itu. Karena pasti milenial akan datang. Ini adalah olahraga yang paling disukai, bola dan seterusnya. Terus 24. Klub Eropa, ini Real Madrid, Barcelona, dan seterusnya. Slide seterusnya. Tempat traveling yang paling disukai adalah pantai. Baik. Kemudian yang keempat, untuk merebut basis milenial, kenali ekosistem digitalnya. Minta di slide di 28, ini sebagai, biar kita bawa dulu ke sana. Nah, 28 adalah ekosistem. Kita kenali dulu ekosistem digitalnya. Jumlah akun medsos yang dimiliki. Anak-anak milenial itu hampir 28% punya 2 medsos. 3 medsos 28%, dan yang terbanyak adalah Instagram. Kemudian diikuti adalah Facebook, dan kemudian YouTube, dan seterusnya. Selanjutnya, Mas. Jumlah akun chatting yang dimiliki, 1 chatting ada 46%, 2 akun chatting ada 30%, kemudian WhatsApp tertinggi 92%. Jadi kalau nanti para caleg dan kita ingin merebut basis ini, gunakanlah fasilitas WhatsApp ini. Ada sekarang aplikasi boosting, itu satu posting bisa ke ribuan pesan ke WhatsApp, nomor-nomor WhatsApp itu bisa dilakukan. Ternyata 92% kelompok milenial semuanya memakai WhatsApp. Selanjutnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kenali pandangan hidup. Slide nomor 35, Mas. Baik, nomor 35. Sebentar lagi. Nah, pandangan hidup. Terlibat politik praktis, mereka tidak setuju. Kemudian coba Mas, baik. Jadi melihat seorang politisi, anak muda, itu bukan dilihat karena ritual, ibadah ritualnya, tetapi yang tertinggi itu adalah dilihat perilakunya. Melihat perilaku anak muda ini lebih suka melihat perilakunya orang daripada dia sering poso, dia sering nang masjid, tapi perilakunya gak kena. Misalkan begitu, dia lebih suka melihat perilakunya. Kesalehan sosial, betul. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ingat nanti kampanye, jangan sekali-kali kampanye di depan anak muda menggunakan dalil agama. Tidak setuju, 70%. 70% tidak setuju. Ya. Kemudian tempat ibadah jadi ajang kampanye, tidak setuju. Kok ngejak anak milenial kampanye di musola, misalkan di halaman musola, itu pasti mereka tidak ada datang. Dalil-dalil dikeluarkan, insya Allah tidak suka mereka. Baik, yang terakhir adalah
kenali pandangan politik milenial. Slide ke-39, Mas. Ini adalah garis politik anak-anak milenial, nasionalis 37, sosialis 33, religius 99. Baik, itu saya kira strategi merebut basis media. Dan yang terakhir sekali adalah slide saya soal strategi kemenangan. Kembali ke pertama, Mas. Ini yang terakhir, ini ada slide rekomendasi kami untuk kita bersama Partai Persatuan Pembangunan. Yang terakhir, bukan, yang ke-12, 12. Ya, ini yang terakhir, mungkin bisa dibesarin nggak ya? Ya, strategi kemenangan kaum milenial, kita merekomendasikan ada 5 hal. Yang pertama adalah social mapping. Partai harus mampu untuk mengenali apa saja keinginannya, apa saja mindsetnya, dan siapa saja yang ada di sekitar generasi milenial. Jangan salah. Kemudian yang kedua adalah platform digital. Partai harus menghadirkan platform digital. Satu hari pun kalau bisa jangan sampai kita lepas dari dunia digital. Satu hari medsos harus terus posting-posting hal-hal yang sangat luar biasa, itu harus selalu ditampilkan sebagai bentuk bahwa kita ini juga, partai ini adalah partai yang sangat mengikuti perkembangan dari dunia teknologi digital. Yang ketiga adalah infrastruktur digital. Pemerataan pembangunan infrastruktur merupakan hal yang penting dalam rangka mendukung potensi yang dimiliki oleh kaum milenial. Kemudian yang keempat, lagi-lagi ini adalah konten kreator. Kita mengingatkan kembali, konten kreator ini menjadi penting karena kompetisi semakin luar biasa, tampilan-tampilan di media sosial juga semakin luar biasa. Oleh karena itu, konten kreator harus cerdas. Kalau itu bisa kita mainkan, maka kelompok ini akan bisa kita rebut, kita menangkan. Yang terakhir adalah digital leadership. Digital leadership ini bagaimana pemimpin-pemimpin kita, baik itu pemimpin partai, banom, mungkin juga para caleg-caleg nanti, jangan sampai kemudian dia takut, jangan sampai dia fobi dengan dunia media sosial. Harus berani muncul di media sosial, harus mengemas akun-akun sosialnya yang luar biasa. Saya kira ini, terima kasih yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang, tapi masih banyak hal sebenarnya yang harus kita diskusikan bersama-sama, karena memang betul kelompok ini adalah kelompok luar biasa yang bisa menjadi penentu pada pemilu 2024 nanti. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk GBK, Gus Edo. Terima kasih, Gus Edo. Banyak hal ya, jadi panjang sekali. Cuma saya satu aja, bahwa P3 harus benar-benar bisa memahami karakter dan karakteristik kaum milenial. Dan ada hal yang menarik, apa yang saya slogan etos kerja partai. Cuma ada disebut Gus Edo tadi kerja cepat dan kerja cerdas, Gus Edo. Tapi saya tambahkan harus tuntas. Harus selesai. Yang berikutnya karena ini di partai, bukan untuk mencari uang, harus kerja ikhlas. Selanjutnya, tadi digambarkan ada berapa 55,2% generasi milenial, dan itu tugas P3 dan Banom untuk bisa kita merangkul suara milenial yang ada di Jawa Timur agar P3 bisa jaya. Jadi saya kira sekian, tapi sebelum kami tutup, kami persilahkan ada satu sesi untuk tanya jawab. Saya cuma batasi 3 pertanyaan. 3 pertanyaan aja, karena waktu sudah sangat sore, kita belum sholat asar. Monggo, 3 itu siapa? Acungkan tangan. 3 pertanyaan dari peserta diskusi ini. Ada? Sandi, ada Sandi? Siapa yang mengajukan pertanyaan? Monggo, silakan kepada para pemateri. Tidak ada? Ada ya? Enggak ada ya? Cukup ya?
Oke, ada masukan dari Pak Gondo. Mas Gondo? Cukup ya? Hah? Oke, nanti biar penutup Kiai Mujahid yang menutup. Saya kira itu acara kita pada sore hari ini adalah Sarasehan dengan tema posisi strategis generasi milenial dan Gen Z dalam pemenangan pemilu 2024. Betapa pentingnya P3 untuk merangkul, bisa meraup suara daripada para milenial dan para Gen Z. Saya kira itu, dan penutup ada sambutan pengarahan sedikit dari OKK 1 Kiai Haji Mujahid Ansori. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Saya senang dan bangga memberikan apresiasi ke Banom yang hadir di acara ini karena banyak masukan-masukan cerdas yang luar biasa untuk pemenangan pemilu 2024. Dan para Banom ini adalah nanti garda terdepan ya untuk melakukan penguatan P3 ya. Saya cuma dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi dari Banom, saya cuma membagi menjadi dua hal penting langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah pencitraan partai. Yang kedua adalah pemenangan partai. Langkah-langkah pemenangan sudah kami lakukan. Kami sudah melakukan political marketing yang mendatangkan Bang EF, timnya EF. Ya. Kami sudah melakukan bedah dapil. Kemudian kami juga melakukan penelitian survei caleg, potensi caleg yang ada di P3 dengan menggunakan indikator Burhanuddin Mutadi. Dan hasilnya sudah cukup saya terima dengan baik semuanya. Dan bedah dapil sudah kami lakukan ke seluruh cabang-cabang di daerah. Ada yang saya panggil, ada saya datangi ke daerah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan P3 dan apa yang harus dilakukan oleh P3. Jadi terkait dengan pemenangan, dan ini kami sekarang lagi kerja keras untuk menyelesaikan long list caleg. Kami punya target Desember long list caleg selesai. Sehingga di hari ulang tahun emas P3, long list caleg sudah di launching sama DPW, bahwa caleg sudah siap turun ke dapil-dapil. Kemudian kami akan melakukan pertemuan caleg RI, provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan sinergi untuk strategi tusuk sate, tandem yang strategis antar caleg. Hanya persoalannya sekarang ini semua ilmu-ilmu sudah dilakukan oleh DPW. Hanya DPW sekarang ini cuma butuh penguatan kandidat yang kuat. Untuk penguatan struktur sudah kami lakukan. Bahkan DPC-DPC sudah sampai tingkat ranting, bahkan ada yang berbasis TPS. Jadi ranting ada yang selesai semua, bahkan ada yang sudah berbasis TPS. Ada beberapa cabang yang sudah selesai calegnya dan sudah menolak caleg. Ini dinamika di beberapa daerah. Hanya ada beberapa daerah memang yang masih belum selesai, dinamikanya hanya ada yang kering, ada yang parah, yang perlu memang butuh support luar biasa yang harus dilakukan oleh DPW ke daerah-daerah tersebut. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ada dua hal yang berbeda di sini. Caleg-caleg kami sekarang ini masih berpegang teguh kepada cara pemilu kemarin, jadi kampanye kemarin gitu ya. Jadi sebenarnya kita mulai awal pengen kita ini menguatkan ideologi dengan mendahulukan ketuhanan yang Maha Esa, bukan keuangan yang Maha Kuasa. Karena P3 ini sebenarnya harus beda dengan partai yang lain. Justru kalau kita berkomitmen dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka massa
itu akan banyak datang ke P3. Kalau P3 cara kampanyenya itu sama dengan yang lain-lain, itu juga berat. Jadi kalau P3 ini punya ideologi bahwa cuma dengan uang yang akan mendudukkan orang, yang punya uang kita ini sedikit. Kalau kita adu kekayaan P3 dengan kekayaan partai yang lain, nggak ada apa-apanya. Sehingga saya berpikir keras bagaimana memberikan solusi P3 besar tanpa harus mengandalkan uang. Sementara caleg-caleg yang sudah jadi, Alek kemarin, anggota legislatif kemarin, mereka pikirannya, menurut saya dalam tanda petik ya, dia cuma dengan logistik, mereka akan memenangkan pertarungan. Ya akhirnya yang jadi ya anggota DPR itu, yang sudah mencengkram itu. Saya akan melihat peluang di sini. Ada 51%. Ada 55% milenial dan Gen Z yang dia tidak butuh duit. Ini sebenarnya yang harus kita garap. Kami butuh pencitraan ini untuk mengurangi beban caleg. Kalau pencitraan ini kuat, baik di kalangan masa ideologis maupun di kalangan milenial dan Gen Z, ini akan mengurangi beban caleg terkait dengan logistik. Tetapi kalau pencitraan P3 ini lemah, terlalu berat, kasihan calegnya, dia akan mengeluarkan uang yang sedemikian rupa, beradu logistik yang sedemikian rupa. Makanya dalam waktu-waktu singkat ini, saya butuh penguatan pencitraan P3. Ada dua pencitraan P3 yang harus kuat. Pertama di kalangan masyarakat ideologi. Yang ketiga di kalangan masyarakat milenial. Kenapa saya katakan di kalangan masyarakat ideologi? Karena P3, mohon maaf ya, pas waktu reformasi pertama, P3 masih 3 besar. Kita pernah mendapatkan 11.399. Kita nomor 3. Pertama PDI, yang kedua Golkar, yang ketiga P3. Baru yang lain, PKB ini, itu di reformasi pertama. Ini luar biasa ini. Ya. Kemudian turun terus sampai tinggal 6.300.000. Berarti kemarin 6.300.000. Berarti kita kehilangan 5 juta lebih. Ini masa loyal. Masa loyal yang hilang. Karena kemarin di 99 itu kan pilar pendukung P3 itu mendirikan partai sendiri-sendiri. NU mendirikan PKB, mendirikan PKNU, kemudian pecah menjadi PAN juga, kemudian ada PBB, ada PKS, itu kan itu dari P3 semua. Jadi anaknya P3 semua. Sehingga di saat itu P3 sudah diramal habis. Para peneliti P3 gulung 3. Tapi ternyata masih masuk bercokol 3 besar di reformasi pertama. Berarti kan kita punya masa loyal ideologis itu luar biasa. Kemudian itu menjadi hilang. Terkikis terus sampai tinggal 6.300.000 ini. Saya pengen ngambil ini. Ngambil masa ideologis P3. Dengan penguatan ideologi, dengan pencitraan ideologi yang kuat. Yang ini pimpinan kita harus berani. Meskipun dalam situasi yang berat saat ini P3, karena politik ini kan seni. Tidak bisa hanya diukur dengan akademis dan rasional. Tapi partai ini seni. Kita ini partai kecil. Sudah kecil, tidak boleh sombong. Yang ruwet kita ini kecil, ada urutan terbawah, kemudian kita sombong. Kita sikat orang, habis. Kita mau idealis. Sesuai dengan keinginan jenengan. Idealis dapat apa? Kita mendukung Jokowi, mendukung ini, kita dapat apa? Mau kita idealis. Tapi posisi tawar P3 yang masih kecil ini harus ada seni yang bagus sehingga kita bisa bermain-main, kata Ketua Umum P3 itu, bermain-main menjadi anak yang lucu, yang kemudian membuat daya tarik semua lapisan kepada P3. Kecuali P3 besar seperti PDI atau P3 besar seperti Golkar, mungkin beda lagi nilai tawar. Ini kita sekarang melakukan manajemen krisis untuk penyelamatan P3. Makanya kalau kita memandang dari satu kacamata atau dari kacamata akademis, saya sepakat dengan kacamata akademisnya Mas Mustafa, Mas Edo, sepakat sekali. Tapi ini politik dan P3 lagi nilai tawarnya paling rendah. Kita harus
apa ini? Mau di luar atau di dalam? Kita hitung kalkulasi politiknya. Kan seperti itu. Seandainya di dalam harus seperti apa? Dalam seperti apa? Loyal kepada kekuasaan, tapi kan loyalnya sebenarnya loyal kritis. Seharusnya yang harus dipilih. Bukan loyal memberikan kepala. Seandainya di luar, bagaimana hitungan kalkulasi politiknya? Ini nggak main-main juga yang harus kita baca sekarang ini. Sehingga sekarang ini, khususnya di Jawa Timur, karena kami bukan orang DPP, saya cuma butuh, untuk caleg kami sudah berusaha, butuh penguatan pencitraan dari kalangan milenial dan Gen Z yang memang P3 sangat lemah. Sehingga kami butuh gerakan-gerakan Banom untuk itu. Kalau saya ke bawah selalu saya perintahkan, instruksikan bahwa OKK semuanya tidak boleh tidak kenal TikTok, tidak boleh tidak kenal Instagram, tidak boleh tidak kenal Twitter. Karena generasi-generasi milenial itu ada di tiga ini. Generasi TikTok, generasi Instagram, dan generasi Twitter. Kalau Facebook orang-orang tua. Betul ya? Tapi kalau anak-anak muda, ya itu. Sehingga saya minta untuk adakan lomba TikTok dengan tema I Love P3. Adakan lomba TikTok dengan tema P3 pilihanku. Adakan lomba Mars P3 supaya semua ngerti tentang Mars P3. Melalui ini, digital ini. Sehingga itu yang justru dengan ini kami mengumpulkan para Banom ini juga yang saya harap bisa melakukan penguatan strategis juga terkait pencitraan milenial ini. Ya terus terang saja, mohon maaf, kami pengurus saya kira, ini kan generasinya generasi X ya. Saya menyesuaikan, katanya Gus Edo, saya generasi X yang lahir tahun 60-an ke atas kan, gitu kan. Enggak, saya 60-an, 68 ya. Jadi umur saya 54 ini sekarang. Jadi saya harus menyesuaikan dan teman-teman kita juga seperti itu. Jadi butuh suatu terobosan-terobosan baru dari Banom, itulah. Terkait khususnya dalam hal cyber ini ya. Itu yang saya harapkan. Juga terkait dengan persoalan untuk mengambil suara itu dan untuk mengambil suara ideologi yang hilang itu. Kami sudah, kalau untuk mencari caleg kandidat yang kuat, kami sudah nggak karu-karuan. Kami sudah mempunyai mekanisme sistem, kami sudah punya aplikasi caleg, sudah mulai modern kita. Mungkin se-Indonesia cuma kita yang punya, Jawa Timur. Belum, Jakarta masih belum, kita yang punya. Kita sudah melangkah lebih jauh. Meskipun masih tidak mudah, masih butuh perjuangan, tapi dinamikanya memang luar biasa. Sehingga terakhir saya minta kepada Banom, ya, ada di BBB ini, saya untuk mengimbangi ini, maka wajib Banom untuk mengirimkan calegnya, baik di tingkat DPR RI, provinsi maupun kabupaten kota, semua wajib hukumnya. Jadi untuk menjadi caleg. Jadi kemarin saya mengikuti pelantikan AMK, di AMK itu memutuskan untuk kader-kader AMK untuk harus bisa menjadi perwira P3 dan semuanya harus nyalek dan harus dikuasai. Bahkan dia menginginkan ada fraksi AMK di kabupaten kota itu. Jadi nanti ada fraksi AMK. Makanya saya butuh nanti ada fraksi GMPI. Ada fraksi GPK, ada fraksi WPP di internal P3 ini. Saya sebagai dianggap senior ya, saya cuma akan mendorong dan jaga gawang. Itulah, mendorong semuanya. Ya, saya kira itu untuk yang akan datang tadi pembicaraan kita lanjut dengan ngopi bareng Banom ya. Dengan kita akan bikin nobar bareng-bareng dengan seluruh Banom dan bisa disaksikan oleh Banom se-Jawa Timur sekaligus bisa disaksikan oleh umum. Saya kira menarik untuk
ngopi-ngopi bareng. Saya kira untuk urusan politik, saya kira hal-hal yang ngopi itu lebih strategis ya. Atau hal-hal yang di bawah meja itu bisa di belakang meja justru. Saya sekali lagi DPW Jawa Timur saya ucapkan terima kasih Gus Edo atas kehadirannya, terima kasih banyak atas gerakan-gerakannya GPK selama ini. Ke AMK juga begitu, saya ucapkan terima kasih terhadap gerakan-gerakannya luar biasa. Ya, GMPI juga begitu, isinya anak-anak muda semua, saya sangat terima kasih, anak muda, cerdas, kritis, ya. Saya terima kasih banyak, saya banyak masukan-masukan dari GMPI ini, ilmu-ilmu milenial ya, yang selama ini belum pernah saya tahu, kayak kemudian saya bisa menangkap itu. Jadi terima kasih banyak, saya kira dinamika Banom ini sudah berjalan dengan baik di DPW P3 Jawa Timur ini sudah luar biasa. Saya kira baru sekarang ini ada gerakan dinamika Banom yang dahsyat di DPW P3 Jawa Timur. Mungkin sebelumnya sekedar nama, tapi sekarang kami tidak sekedar nama, tapi Banom semua bagian dari kami. Makanya nanti di LP2 nanti, besok kami akan rapat terkait dengan LP2, kami akan melibatkan Banom untuk ada di kepengurusan LP2 Provinsi Jawa Timur. Sehingga tempat ini menjadi tempat kita bersama. Saya kira itu dari saya, terima kasih banyak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk semuanya, keynote speaker dan pemberi materi. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan kepada peserta daripada acara Sarasian ini. Dan kita sepakat tidak hanya hari ini, tapi saya minta DPW mohon supaya ada akselerasi bersama antara Banom dengan DPW P3 Jawa Timur. Penutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.